Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini perwakilan dari kelompok 5 akan membuat video pembelajaran yang berjudul Cahaya dan Sifatnya. Perkenalkan, saya Rizka Safitri dengan NIM 12110109. Perkenalkan, nama saya Tiara Irwati dengan NIM 121101006. Perkenalkan, nama saya Abdul Madi dengan NIM 12010156. Di sini materi pertama akan dijelaskan oleh saya, Rizka Safitri. Materi kedua dijelaskan oleh Tiara Ajawati, dan materi yang ketiga dijelaskan oleh Rahmani. Menurut kalian, cahaya itu apa? Nah, setelah kalian melihat gambar-gambar ini, apa yang terpikirkan oleh kalian? Pastinya cahaya itu merupakan energi yang sangat penting di muka bumi ini. Karena tanpa adanya cahaya, kita pasti akan sulit melihat pemandangan yang sangat indah. Jadi, dari manakah cahaya berasal? Cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu adalah benda yang dapat mengeluarkan cahaya. Jadi, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata. Menurut asal-usul terjadinya sumber cahaya ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber cahaya alami. Contohnya matahari, bintang, dan kilat. Yang kedua, sumber cahaya buatan. Contohnya senter, lampu pijar, dan lilin. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5. Saya akan memaparkan yang nomor 1 dan 2. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memantul mengalami kemungkinan. Yang pertama, cahaya tersebut dapat dipantulkan kembali. Yang kedua, cahaya diteruskan melalui benda yang mengenainya. Ketika cahaya pantul itu sampai di mata kita, maka seolah-olah cahaya itu datang dari cermin. Nah, cermin adalah benda yang mempunyai permukaan mengkilap. Benda yang mengkilap memantulkan cahaya yang datang kepadanya. Bayangan pada cermin sesungguhnya juga merupakan pantulan cermin. Pemantulan cahaya ini dapat terbagi melalui 3 cermin. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar. Sifat-sifat cermin datar yaitu yang pertama, membentuk bayangan semu atau maya. Yang kedua, jaraknya sama. Yang ketiga, besar atau tinggi bayangan sama. Dan yang keempat, posisi bayangan tegak. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bagian pemantulan cahaya berupa cekungan. Cermin cekung ini biasa digunakan sebagai efektor, yaitu benda yang memantulkan cahaya. Biasanya digunakan pada lampu senter, lampu sepeda, lampu mobil, lampu sepeda motor, serta alat kerja dokter. Nah, sifat-sifat bayangan pada cermin cekung yaitu maya, terbalik, dan ukuran tergantung letak bendanya. Kemudian pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bagian pemantulan cahaya yang berbentuk cembung. Cermin cembung biasa dipakai untuk kaca spion mobil yang berfungsi untuk melihat kendaraan lain yang ada di belakang mobil tanpa harus menoleh ke belakang. Nah, contoh pemanfaatan lain cermin cembung yaitu pada bagian belakang sendok. Sifat-sifat bayangan pada cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, sifat cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus apabila berkas cahaya terhalang oleh benda gelap atau benda yang tidak tembus cahaya, maka berkas cahaya tidak dapat dilihat. Dalam kehidupan sehari-hari,
Cahaya yang dapat merambat lurus yaitu pada cahaya senter, karena dia dapat merambat lurus. Kemudian lampu mobil di malam hari yang arahnya lurus. Selanjutnya, cahaya saat menonton bioskop. Yang ketiga yaitu cahaya mengalami pembiasan. Dan ketika kita memasukkan pensil dalam gelas, kita dapat melihat pensil karena cahaya yang mengenai pensil dipantulkan ke mata kita. Cahaya tersebut merambat melalui medium udara ke medium air. Medium udara memiliki perapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan medium air. Cahaya yang merambat pada medium yang berbeda akan mengalami pembiasan cahaya atau pembelokan cahaya. Pembiasan cahaya mendekati normal karena dari medium renggang ke medium lebih rapat. Dan yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Benda-benda yang bening dan tembus pandang dapat ditembus oleh cahaya, sehingga benda yang berada di dalam akan tampak dari luar. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya matahari misalnya air, akuarium, dan kaca. Benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya tersebut benda bening. Benda bening di sekitarmu yang termasuk benda bening itu diantaranya seperti kaca jendela, plastik, mika bening, air yang jernih, dan lain-lain. Benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya tersebut adalah benda gelap. Benda-benda yang di sekitarmu yang termasuk benda gelap seperti batu, tripleks, air keruh, kaleng, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan atau mengalami dispersi. Ternyata jika ketujuh warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu disatukan akan berubah menjadi warna putih. Nah, kapan kamu dapat melihat pelangi tersebut? Pelangi tampak bila kamu dalam posisi membelakangi matahari. Sementara di depan terjadi hujan, cahaya matahari dibiaskan atau diuraikan oleh air menjadi warna-warni pelangi. Butir-butir air ternyata dapat membiaskan cahaya putih menjadi beberapa warna. Warna pelangi terdiri dari atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Deretan warna tersebut disebut dengan spektrum cahaya. Orang yang pertama kali menjelaskan peristiwa penguraian cahaya putih menjadi warna-warna penyusunan adalah Isaac Newton. Peristiwa penguraian cahaya polikromatik. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa ada 3 warna cahaya, yaitu merah, hijau, dan biru. Ketiga warna utama tersebut warna yang monokromatik, sedangkan warna-warna lain adalah hasil perpaduan ketiga warna tersebut. Surah yang berkaitan dengan cahaya dan sifatnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamiskatin fiha misbahul zujajah az-zujajatu ka'annaha ka'akabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala ghaibiyatin yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Nuru ala nur yahdillahi nurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penggunaan cahaya dan alat optik. Menurut Julian Setianingtyas 2008 halaman 132, manfaat penggunaan cahaya dan alat optik dalam aktivitas manusia di antara lain, yang pertama yaitu proyektor. Proyektor ini yaitu suatu layar yang memproyeksikan gambar film. Yang kedua, röntgen, yaitu untuk melihat tulang di dalam tubuh manusia.
Yang ketiga, sinar laser sebagai pengganti pisau, bedah, dan dalam operasi. Kacamata. Kacamata di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kacamata berlensa rangkap, digunakan untuk membantu penglihatan orang yang mengalami rabun jauh dan dekat atau disebut presbiopi. Yang kedua, kacamata berlensa silindris. Ini digunakan untuk menolong penderita astigmatisme. Yang ketiga, kacamata berlensa cembung, digunakan untuk menolong penderita hipermetropi atau rabun dekat. Yang keempat, kacamata berlensa cekung, berguna untuk membantu penglihatan orang yang mengalami rabun jauh atau miopi. Kamera yaitu prinsip kerja. Kamera sama dengan prinsip kerja mata. Ini bayangannya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang keenam, teropong. Ini digunakan untuk melihat benda yang letaknya jauh di permukaan bumi. Yang ketujuh, teleskop. Ini digunakan untuk melihat benda yang berada di luar angkasa. Yang kedelapan, episkop, yaitu suatu alat ini berguna untuk memproyeksikan suatu tulisan sebuah layar. Yang kesembilan, periskop, yaitu alat yang digunakan untuk mengamati permukaan laut. Alat ini biasa digunakan pada kapal selam. Yang ke-10, mikroskop, digunakan manusia untuk melihat benda yang sangat kecil, misalnya itu protozoa. Mikroskop di sini terdiri dari 2 lensa cembung. Yang pertama, lensa yang dekat dengan mata disebut dengan lensa okuler. Lensa yang dekat dengan objek benda disebut dengan lensa objektif. Yang ke-11, suryakanta atau loop. Ini digunakan untuk melihat benda kecil yang masih dapat dilihat oleh mata. Lensa cembung pada suryakanta menghasilkan bayangan pada benda lebih besar daripada benda aslinya. Baiklah, di sini kami akan melakukan praktikum sederhana, yaitu pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Sifatnya yaitu pada saat kita bercermin, jarak bayangannya sama, kemudian besar atau tinggi bayangan sama, serta posisinya tegak. Baiklah, yang kedua yaitu terdapat pada sendok. Sendok memiliki cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung terdapat pada bagian sendok yang memiliki sifat maya, terbalik, dan diperbesar. Dan yang kedua yaitu cermin cembung terdapat pada bagian belakang sendok yang memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Baiklah, contoh yang ketiga yaitu cahaya dapat mengalami kebiasaan. Dapat kita lihat di sini, cahaya di sini dapat kita lihat karena cahaya yang mengenai pensil dapat kita pantulkan ke mata kita. Cahaya tersebut dapat merambat ke medium air. Ketiga, itu cahaya dapat menembus benda bening. Di sini ada air mineral, dapat kita contohkan. Di sini cahaya dapat menembus benda bening.